tidak bisa ditenggelamkan sampai seorang presiden, panglima tertinggi melontarkan instruksi 3 kali, itu kenapa? Ini masih masih menunggu prosedur, masih melihat proses prosedur. Saya kira bolehlah itu prosedur itu diikuti, tapi sekali lagi buat saya kedaulatan negara, kewibawaan negara itu nomor 1. Yang kedua, kalau kita menenggelamkan kapal, akankah ini memicu hubungan panas dingin dengan negara tetangga? Oh, enggak ada. Setelah penenggelaman itu kan saya juga bertemu dengan kepala negara, kepala pemerintahan, Thailand, semuanya bertemu di terakhir di Korea, di Busan. Apa juga Presiden sampaikan? Tidak, saya sampaikan apa-apa, tidak ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya, pasti akan saya terangkan. Pasti, tapi tidak ada yang bertanya, artinya tidak ada masalah. Tidak terlalu keras itu ya, dibandingkan zamannya presiden sebelumnya, pemerintah sebelumnya yang membiarkan, ataupun mungkin menjaga hubungan baik lah, lebih penting ketimbang... Buat kita, kewibawaan negara dan kedaulatan negara jauh lebih penting. Dan hubungan dengan negara tetangga juga sangat penting, sehingga saya sampaikan hubungan kita sangat baik semuanya, tidak ada masalah. Ini masalah apa? Masalah penegakan hukum. Ya. Berarti ke depan 2015 kita akan melihat akan banyak sekali penenggelaman kapal, penangkapan dan penenggelaman. Kalau masih mereka coba-coba masuk ke perarian kita, kalau mereka sudah tidak, ya berarti nggak ada. Ya. Kita beralih ke masalah ekonomi nih Pak Presiden. Kita melihat bagaimana rupiah itu melemah terhadap dolar dan juga tidak sedikit masyarakat yang panik. Tapi sepertinya Bapak Presiden dan pemerintahan itu agak kalem dalam menanggapi ini. Ya, kalau kita melihat semua negara mengalami ini. Ya. Karena ada penarikan dolar pulang kampung ke Amerika. Hanya kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain, sebetulnya kita ini hanya mengalami sedikit pelemahan ya, kurang lebih antara 4 sampai 6 naik turunnya, sehingga buat kita ini juga perlu diselesaikan, tapi tidak usah menjadikan kita panik atau terlalu risau dengan hal ini, karena kita melihat makroekonomi kita, kemudian juga ruang fiskal di APBN kita juga sudah mulai baik. Hanya kita tinggal menyelesaikan, dan ini perlu waktu, agak ngerem import kita dan harus mendorong ekspor kita, tapi ini sekali lagi ini perlu sedikit waktu. Ya, mantan Presiden SBY juga sempat angkat bicara, katanya ada pejabat negara yang menuding pelemahan rupiah itu karena kebijakan SBY yang salah. Bapak Presiden ingin mengklarifikasi? Tadi sudah saya sampaikan, ini masalah lebih banyak ke masalah eksternal, karena dolar dibawa ke pulang kampung. Jadi bukan salahnya pemerintahan sebelumnya ya? Eksternal, yang banyak memang eksternal. Oke. 2015 diprediksikan masih akan ada pelemahan rupiah. Ada resep khusus dari pemerintahan dan Bank Indonesia? Kita terus bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia untuk terus memantau dan mencari jalan keluar yang paling cepat untuk menyelesaikan ini. Tetapi sekali lagi bahwa kita meyakini meskipun situasinya kadang rupiah melemah, kadang menguat sedikit, saya kira ini masih dalam pengendalian, dan sekali lagi saya kira kita tidak perlu terlalu risau oleh hal ini. Pertumbuhan ekonomi 7% 2015 masih optimis Bapak Presiden? Kita mentargetkan nanti pada tahun ketiga, jadi akan
naik dan pada tahun ketiga kita harapkan sudah bisa di atas 7%. Dan memang kita harus optimis untuk mencapai itu, karena memang diperlukan sebuah pertumbuhan ekonomi bagi negara kita untuk memperluas lapangan pekerjaan, untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Karena tanpa pertumbuhan ekonomi, dan terutama setelah ekonomi tumbuh, pemerataannya juga akan kita geser, sehingga tidak hanya ekonomi tumbuh tetapi juga bisa merata kepada semua golongan masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa turunnya harga minyak mentah dunia harusnya dibarengi dengan, harusnya tidak perlu dibarengi dengan kenaikan harga BBM. Untuk mereka yang berpikir seperti itu, apa yang Bapak Presiden bisa jelaskan? Mas Putra, perlu saya sampaikan, subsidi BBM kita setahun itu 280 triliun. Ini subsidi yang sangat besar sekali. Dan itu hampir 70% dinikmati oleh yang punya mobil. Ya. Oleh sebab itu, ini kita ingin mengalihkan, menggeser subsidi itu kepada yang membutuhkan. Apa? Irigasi untuk petani, pupuk untuk petani, benih untuk petani, traktor untuk petani, kemudian kapal dan mesin kapal untuk nelayan, kemudian mesin pendingin untuk nelayan, kemudian modal kerja untuk usaha mikro, usaha kecil yang ada di kampung, yang ada di desa, akan kita dorong ke sana. Juga untuk pembangunan waduk tadi, ini diperlukan untuk petani, nelayan, usaha kecil dan usaha mikro. Kapan realisasinya itu ya? Artinya traktor, alat benih, pupuk dan lain sebagainya? Mulai tahun depan. Tahun depan? Januari itu sudah akan kita mulai. Karena ini baru pada proses persiapan. Tetapi kayak waduk kan sudah mulai irigasi, nanti Januari akan kelihatan lagi dimulai. Traktor mulai akan diberikan kepada masyarakat petani. Saya kira terus ini akan berjalan, sehingga kalau kita hitung, coba kita berhitung secara hitung-hitungan 5 tahun ya. Kalau ada subsidi 280 triliun selama 5 tahun, berarti 1.300 triliun. Itu kalau dibuat waduk kira-kira jadi berapa? 2.800 waduk. Pada kebutuhan kita hanya 49 waduk. Kalau kita buat jalur rel kereta api di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, Papua, itu hanya butuh anggaran kira-kira 360 triliun. Berarti sudah jadi semuanya itu nanti. Kalau kita ingin buat jalan tol, itu kira-kira karena 1 kilometer jalan tol, informasi yang saya terima butuh kira-kira 80 miliar. Berarti akan menjadi berapa? Kira-kira 16.000 kilometer jalan tol sudah ada semuanya nanti di semua kepulauan. Ini yang kita mau fokus dan konsentrasi untuk menyelesaikan masalah-masalah infrastruktur, dan terutama memang infrastruktur laut kita, pelabuhan.